Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah asar yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah asar yang dimuliakan Allah, salah satu kebutuhan yang diinginkan oleh setiap orang adalah ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin ditinggikan derajatnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin dihinakan, yang ingin direndahkan, tanpa membedakan apakah dia berpendidikan tinggi atau rendah. Tidak ada satupun orang yang ingin direndahkan, tapi setiap orang pasti ingin dimuliakan, dihormati, dan ditinggikan derajatnya di kehidupan ini. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apa yang menjadikan ukuran kalau kita ingin dihormati, kalau ingin ditinggikan derajatnya. Ada orang yang menganggap bahwa kehormatan dan kemuliaan itu terletak pada jumlah harta. Ada yang beranggapan bahwa kehormatan dan kemuliaan itu juga terletak pada keahlian. Ada yang beranggapan bahwa kehormatan dan kemuliaan itu terletak pada jenis pekerjaan yang didapatkan. Kalau itu yang menjadi ukuran, maka kehormatan dan kemuliaan itu hanya bersifat sementara. Kalau kita beranggapan dihormati karena keahlian tertentu, maka akan ada orang yang lebih ahli dibandingkan kita. Kalau ada orang yang ingin dihormati dan dimuliakan karena tingginya jabatannya, maka ada jabatan yang lebih tinggi dari itu. Kalau ada orang yang dihormati dan dimuliakan karena banyaknya harta, akan ada orang yang lebih banyak hartanya dibandingkan kita. Oleh karena itu, bagaimana agama memberikan tuntunan kepada kita bahwa kehormatan dan kemuliaan itu mutlak dibutuhkan oleh manusia atau seseorang. Tapi apa ukuran kemuliaan dan kehormatan itu? Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 20, Allah mengatakan alladzina amanu
yang beriman kepada Allah. Wahajaru, lalu imannya itu punya karakter untuk mendorong melakukan perubahan yang lebih baik. Wajahadu, lalu perubahan itu didukung oleh sikap kesungguh-sungguhan. Sikap kesungguh-sungguhan itu didukung oleh dua hal, bi amwalihim wa anfusihim, melalui harta dan melalui dirinya. Kalau yang tiga ini kata Allah, ada keimanan, ada motivasi yang didasarkan pada keimanan tadi untuk melakukan perubahan hidup yang lebih baik, atau dalam agama disebut dengan hijrah. Yang ketiga, proses hijrah itu dilakukan dengan kesungguh-sungguhan, baik dengan menggunakan harta maupun diri sendiri. Maka kata Allah, a'zamu darajatan indallah, akan Allah angkat derajatnya di sisi Allah. Ulaika humul faizun, dan kata Allah, itulah orang yang beruntung. Karena itu kita ini mulia bukan karena harta yang kita miliki. Kalau harta yang kita miliki, ada lagi orang yang lebih banyak hartanya. Kita ini mulia di orang ini bukan keahlian yang kita miliki. Kenapa? Karena kita mengatakan lebih ahli, ada lagi yang lebih ahli dibandingkan kita. Tetapi derajat kehormatan dan kemuliaan itu kata Allah, dia akan didapatkan melalui proses keimanan, proses perubahan hidup yang lebih baik, proses kesungguh-sungguhan dalam melakukan itu. Alatnya apa? Alatnya dua, harta dan diri, harta dan keahlian. Dalam ayat ini, harta tidak dijadikan sebagai tujuan, tapi harta dijadikan sebagai alat. Kita ingin derajat kita ini diangkat oleh Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita memanfaatkan harta? Salah satu harta yang kita miliki itu adalah pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah harta. Apakah dengan pekerjaan yang kita miliki pada saat ini itu kita lakukan atas dasar keimanan kepada Allah? Artinya apa yang kita lakukan semata-mata untuk mengikuti, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan pekerjaan kita hanya semata-mata untuk memperbanyak harta, maka cenderung kita melakukan cara-cara yang tidak baik. Karena itu pekerjaan ini harus kita lakukan atas dasar iman. Lalu iman itulah yang mendorong kita untuk melakukan itu yang lebih baik. Seorang pedagang, dia menginginkan perdagangan itu lebih maju, lebih berkembang, ada perubahan yang lebih baik. Maka itulah yang disebut dengan hijrah. Artinya proses pengembangan bisnis kita hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya. Pengembangan bisnis bukan dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, yang itu memang bertentangan dengan prinsip iman. Maka kata Allah dalam surat Al-Baqarah, Al-Hujurat, Allah katakan prinsip iman itu adalah wa zayyanahu fi qulubikum. Iman itu akan menjadikan keindahan dalam hati seseorang. Iman itu akan memberikan cahaya di dalam hati ini. Terangnya cahaya iman dalam hati itulah yang menuntun kita melakukan hal-hal yang baik. Pada sisi lain kata Allah, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Pada sisi lain iman yang kita miliki
dia mempunyai sifat membenci setiap kekufuran, membenci setiap kefasikan, membenci setiap kedurhakaan. Perbuatan-perbuatan yang nista adalah bagian yang tiga itu: kekufuran, kefasikan, kedurhakaan. Seseorang yang melakukan pekerjaan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak jujur, manipulasi, maka itulah bagian dari kekufuran, kefasikan, kedurhakaan. Yang iman membenci tiga hal itu. Kalau seandainya pada diri seseorang tidak ada dorongan untuk membenci perbuatan itu, maka ini perlu kita mempertanyakan apakah iman itu berfungsi atau tidak dalam kehidupan kita. Kalau tidak berfungsi, maka inilah yang perlu kita perhatikan, karena pada akhirnya yang akan mengangkat kita, yang mengangkat kemuliaan kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan keuntungan materi, tetapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita fungsikan iman kita dalam kehidupan kita ini, sehingga iman itulah yang menuntun kita untuk mencintai ketaatan, dan iman itu jugalah pada akhirnya menjadikan kita benci terhadap berbagai bentuk kekufuran, benci terhadap berbagai bentuk kefasikan, benci terhadap berbagai macam kedurhakaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.